Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Masita dari kelas B, NIM H01235004. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Pemahaman tentang prinsip-prinsip perkembangan sangat penting bagi pendidik agar dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perkembangan anak tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti pola yang dapat diprediksi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri anak maupun lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip perkembangan. Pertama, prinsip kesatuan organisme. Perkembangan anak tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang terdiri sendiri. Misalnya, perkembangan kognitif, kemampuan berpikir, sangat berkaitan dengan perkembangan sosial, kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Seorang anak yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi bisa jadi mengalami kesulitan dalam berpikir karena kurangnya stimulasi dari lingkungan. Kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Tidak semua anak berkembang dengan kecepatan yang sama. Ada anak yang lebih cepat berkembang dalam aspek kognitif tetapi lebih lambat dalam aspek motorik. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik tidak bisa membandingkan anak satu dengan yang lain secara mutlak, tetapi harus memahami bahwa setiap anak memiliki ritme perkembangannya sendiri. Ketiga, prinsip pola perkembangan umum. Meskipun setiap individu unik, ada pola umum dalam perkembangan yang dapat diamati. Contohnya, hampir semua anak mulai berjalan pada usia sekitar 1 tahun dan mulai berbicara dalam rentang usia tertentu. Pola ini membantu pendidik dalam memahami tahapan yang wajar dalam perkembangan anak dan menentukan metode pengajaran yang sesuai. Keempat, prinsip interaksi. Perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor bawaan atau genetik dan faktor lingkungan. Anak yang memiliki bakat alami dalam matematika akan lebih berkembang jika berada dalam lingkungan yang mendukung, seperti mendapatkan pengajaran yang tepat dan stimulasi yang cukup. Ini menunjukkan bahwa lingkungan berperan besar dalam mengoptimalkan potensi anak. Kelima, prinsip kematangan. Pendidik tidak bisa memaksakan sesuatu yang belum sesuai dengan tingkat kematangan anak. Contohnya, anak yang belum siap membaca tidak boleh dipaksa membaca sebelum waktunya. Dan keenam, prinsip hasrat mempertahankan dan menceritakan diri. Anak memiliki dorongan alami untuk bertahan hidup, makan dan minum, dan mengembangkan kemampuan melalui eksplorasi dan bermain. Ketujuh, prinsip fungsi psikis timbul bersamaan. Dalam setiap aktivis, beberapa fungsi psikologis bekerja secara bersamaan, misalnya menulis, menghafal, motorik, dan koordinasi. Kedelapan, prinsip diferensiasi dan integrasi. Pada awalnya, gerakan dan kemampuan anak bersifat sederhana dan belum terkoordinasi dengan baik. Seiring waktu, gerakan dan kemampuan tersebut menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Contohnya, bayi awalnya hanya bisa menggenggam benda dengan cara yang kasar, namun sering berkembangnya mereka dapat menggunakan jari-jari mereka dengan lebih presisi dan memegang benda kecil. 9. Prinsip asuhan dan bimbingan sadar. Perkembangan anak tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga sangat bergantung pada pengasuhan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua dan pendidik. Jika anak mendapatkan lingkungan yang kaya stimulasi dan bimbingan yang baik, maka perkembangan mereka akan lebih optimal. Implikasinya dalam dunia pendidikan. Pemahaman tentang prinsip-prinsip perkembangan memiliki dampak besar dalam dunia pendidikan. Pendidik harus merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Kurikulum yang terintegrasi. Karena perkembangan anak merupakan suatu kesatuan, maka pembelajaran harus dirancang agar setiap aspek saling mendukung. Misalnya, saat mengajarkan bahasa, pendidik bisa menghubungkannya dengan pengalaman nyata yang melibatkan aspek sosial dan emosional. Pendekatan individual dalam pembelajaran. Setiap anak memiliki tempo pengembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik harus mampu menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing anak. Dalam kelas, ada anak yang cepat menangkap pelajaran dan ada anak yang memerlukan waktu lebih lama, sehingga pendekatan yang fleksibel sangat diperlukan.